Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu saya kembali bermimpi dan mimpinya kembali realistis. Saking realistisnya, sejak mimpi itu terjadi, saya mulai meragukan apakah realitas yang saya alami sekarang ini adalah mimpi dan yang kenyataan itu adalah mimpi saya yang itu gitu. Saking realistisnya. Makanya saya ingin mengajak kepada Baraya untuk menyimak dengan baik apa isi dari mimpi itu. Jadi ceritanya begini Baraya, isi dari mimpi itu kejadiannya adalah di dunia paralel, di multiverse yang lain gitu, yang menceritakan kejadian di Indonesia pada tahun 1998. Dalam cerita itu, Pak Harto sedang stres berat karena menjelang keruntuhannya itu ratusan ribu rakyat Indonesia berbondong-bondong dengan barisan yang ketat dengan yel-yel perjuangan yang memekakan telinga. Mereka menuntut supaya reformasi dijalankan di Indonesia, supaya Pak Harto dilengserkan dan kemudian diadili. Betapa stresnya Pak Harto pada waktu itu, tapi yang stres bukan hanya Pak Harto, DPR pada waktu itu juga stres dan berulang-ulang bikin rapat. Kemudian kabinet juga berulang-ulang rapat juga, sama-sama stres. Karena pada waktu itu Indonesia sedang benar-benar gonjang-ganjing. Tapi yang rapat itu ternyata bukan hanya kelompok-kelompok itu, tapi ada sekitar 10 orang yang mewakili oligarki-oligarki besar di Indonesia yang juga rapat. Mereka itu adalah orang-orang yang selama ini bersembunyi di ketiaknya Pak Harto. Ada seorang di antara mereka, kita sebut namanya adalah seniman kertas. Seniman kertas itu marah-marah sama yang lain. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa kita bisa seperti ini? Kenapa kita kecolongan? Pak Harto sebentar lagi lengser dan kita tidak mungkin bisa mencegah kejatuhannya. Ini seperti sebuah takdir, kita tidak bisa apa-apa. Yang paling bikin kita miris itu adalah kalau Pak Harto lengser, akses kita terhadap kekuasaan juga habis. Akses kita terhadap ekonomi tanpa batas juga habis. Kesempatan kita untuk melakukan korupsi juga sudah tidak akan terjadi lagi. Tergantung siapa presiden selanjutnya. Kalau reformasi benar-benar dijalankan, habis kita semua. Itu kata seniman kertas. Tapi kemudian di sana juga ada tokoh yang lain. Kita sebut saja namanya adalah Ki Bambu Kuning. Ki Bambu Kuning itu mengatakan, ya memang kita akan hancur. Kita akan dihancurkan, digilas oleh zaman. Reformasi sudah pasti akan berjalan. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Kita hanya berpikir bagaimana caranya agar kita bisa selamat. Emang ada cara kita selamat? Gak ada. Kata Ki Bambu Kuning. Kecuali apa? Kecuali kita mengkhianati Pak Harto. Jadi selama ini kita hidup di bawah Pak Harto. Kita dapat kekuasaan dan wewenang dari Pak Harto. Tapi kita bisa saja menyelinap masuk ke barisan para reformer. Ke barisan para aktivis reformasi. Kita balik badan, kita akui bahwa selama ini kita mendukung Pak Harto karena terpaksa. Karena di bawah jeratan kekuatan Pak Harto yang sangat luar biasa. Ketika reformasi terjadi, ya, kita akhirnya memihak pada reformer itu. Dan kemudian dari situlah kita bisa mengamankan aset-aset dan akses-akses kekayaan kita. Lalu ada seorang di antara 10 orang itu yang ngomong, itu tidak mungkin bisa berlaku semudah itu. Rakyat sekarang itu lebih cerdas. Bahkan mereka menggelar reformasi pun bisa. Apa yang kita katakan tidak akan bisa dipercaya oleh mereka. Ya udah, emang kita tidak butuh kepercayaan, kita hanya butuh alibi agar kita semua selamat. Anda itu munafiknya luar biasa, kata Ki Mata Satu yang juga ada di situ, salah satu dari oligarki itu. Anda itu munafiknya luar biasa dan ketahuan banget kemunafikannya. Selama ini Anda di bawah Pak Harto, tetapi setelah Pak Harto lengser, tiba-tiba mengkhianati Pak Harto dan balik badan. Ya nggak apa-apa, kita nggak punya cara lain, kata Ki Bambu Kuning. Kita nggak punya cara lain, coba tunjukkan ada nggak cara yang lain agar kita bisa mempertahankan kekuasaan tapi tidak dengan cara yang seperti itu. Bagaimanapun rakyat mungkin tetap akan marah sama kita, tetapi kita tetap akan bisa menguasai aset-aset yang kita miliki sekarang dan kita masih bisa merintis kekuasaan kita di masa depan. Beradaptasilah. Tidak usah idealis, nah, kata itunya. Akhirnya mereka semua bersepakat atas hal itu. Oke,
Jadi sekarang kita semuanya 10 ini menjadi kalangan reformasi, mendukung reformasi. Kita tinggalkan Pak Harto yang sudah ringkih itu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, kalau Pak Harto nanti lengser dan benar-benar akan lengser, siapa yang akan menjadi pemimpin di antara kita? Siapa yang akan benar-benar menggantikan kekuasaan Pak Harto? Nah, yang lain mulai berembuk, wah siapa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau dipimpin oleh orang lain kan? Kita semuanya adalah mafia, kita semuanya adalah oligarki. Dan karena itu kita tidak mau kita ada di bawah orang lain. Kita setuju akan hal itu kan? Nah, jadi gimana dong? Jadi gini, kita sama-sama tahu kejahatan dunia, kita sama-sama tahu bagaimana mekanisme bumi ini bergerak, mekanisme takdir ini bergerak, dan karena itu kita bersepakat atas satu hal, bahwa kita menjadi kalangan reformer. Dan kemudian kita juga bersepakat bahwa untuk menggantikan Pak Harto, kita semua harus berkompetisi sebagai seorang pria, berkompetisi agar kita bisa menunjuk siapa yang akhirnya ada di puncak kekuasaan. Jadi di satu sisi kita bekerja sama, tapi di sisi lain dalam hal menggantikan Pak Harto, kita harus terus-terusan berkompetisi. Dan karena itu, ini kata Pendeta Langit ya, kita harus memegang hal yang ketiga, yaitu apa? Indonesia itu kaya raya, Indonesia itu luas, tapi tidak cukup kaya untuk ambisi kita. Dan terlalu sempit untuk oligarki kita. Karena itu kita sepakati saja bahwa kita tidak boleh bertambah jumlahnya. Berkurang boleh, tapi bertambah tidak boleh. Cukup 10 ini saja. Kalau ada tambahan-tambahan yang lainnya, itu harus kita bumi hanguskan, kita hancurkan. Kita sepakat? Oke, kita sepakat. 10 orang yang dimaksud itu saya sebutkan satu-satu ya. Pertama, naga merah. Kedua, naga hijau. Kemudian seniman kertas. Lalu Ki Satu Mata. Kemudian Ki Bambu Kuning. Lalu ada kebo bule, kebo merah, bayi ajaib, pendekar jubah putih, dan yang ke-10-nya adalah Pendeta Langit. Nah, 10 orang itu berkomitmen bahwa mereka akan menggantikan Pak Harto, bahwa mereka akan menjadi reformer, dan bahwa mereka tidak akan menambah dinasti, karena akan menjadi terlalu sulit untuk bersaing satu sama lain. Hubungan mereka rumit, menyusahkan, tetapi setidaknya stabil. Dan selama berpuluh-puluh tahun, mereka itu berhasil untuk memberikan kepada masyarakat kepercayaan bahwa selama ini presiden itu dipilih oleh rakyat, bahwa DPR itu dipilih oleh rakyat, Mahkamah Agung itu dipilih oleh rakyat. Ilusi itu berhasil mereka ciptakan sehingga rakyat semuanya setuju. Padahal pada faktanya adalah semua presiden sejak Pak Harto digulingkan sampai saat mereka bersepakat itu pasti berasal dari mereka semuanya. Tanpa kecuali. DPR-nya pasti dari mereka, presidennya pasti dari mereka, pejabat-pejabat pasti dari mereka. Bahkan ketika itu harus menggunakan gimmick yang namanya pemilu. Itu hanya untuk membodohi rakyat aja agar presiden dipilih oleh rakyat gitu. Padahal tidak, rakyatnya sudah direkayasa dulu, dimanipulasi dulu, entah dengan joget lah, entah dengan gorong-gorong dan sebagainya. Pokoknya sudah dimanipulasi seperti itu sehingga rakyat percaya. Padahal yang sesungguhnya berkuasa itu adalah mereka gitu. Dan semuanya tuh santuy-santuy aja, udah baik-baik aja. Sampai satu kejadian, satu waktu ada masalah besar. Kebo Merah itu suaranya anjlok dan terus-terusan anjlok. Karena karisma dari ketuanya itu sebenarnya melemah. Jadi ketuanya itu dibenci sama masyarakat. Atau banyak yang nggak suka lah sama beliau itu. Dan kebingungan itu ironinya menjelang pemilu. Kalau terjadi pemilu pada waktu itu, sudah. Ini si Kebo Merah itu akan benar-benar terjungkal jatuh. Dan mungkin tidak bisa bangkit lagi. Galau dengan pikiran itu, akhirnya mereka punya solusi. Solusi itu berasal dari sebuah daerah nun jauh di sana. Ternyata di sana itu ada seorang yang tidak memiliki rekor politik sebelumnya, tidak memiliki kekayaan yang signifikan, tidak memiliki koneksi dengan para mafia dan birokrat, tapi sangat dicintai oleh rakyat. Nah, si Kebo Merah itu ngambil keputusan, ya udah gimana kalau kita jadikan dia itu sebagai presiden. Nama orang yang dimaksud itu adalah Joko Dodo. Nah, Joko Dodo itu
sangat dicintai oleh rakyat pada waktu itu karena wajahnya penuh aura, kehidupannya juga sangat sederhana. Itu yang benar-benar dicintai oleh rakyat lah kurang lebihnya. Nah, ini Kebo Merah itu ya sudah kita ambil jalan pintas, kita naikin dia. Nah, tapi ini kan melanggar aturan dari komplotan para oligarki yang lain. Jadi oligarki itu langsung datang menggeruduk Kebo Merah ini. Kebo Merah itu dimarahin, "Woi, kan kita sudah bersepakat bahwa semua presiden itu harus dari kita. Nggak boleh di luar circle kita. Semua anggota DPR itu harus berasal dari kita. Nggak boleh di luar circle kita. Kenapa kamu tiba-tiba ngambil orang tidak dikenal nun jauh di sana hanya gara-gara dia populer di mata rakyat?" Kata Kebo Merah, ya namanya juga politik, susah untuk bergerak. Kalau terlalu idealis, kalau kita terikat pada janji-janji masa lalu, kita tidak akan bisa beradaptasi, kita hancur. Gak bisa gitu, kita sudah deal, sudah sepakat bahwa negara ini luas, tetapi tidak akan bisa menampung ambisi kekayaan dan kekuasaan kita. Ini udah ada 10, udah mentok, di sini aja kita masih berebut, masa mau nambah lagi 1 orang? Nah, kemudian Kebo Merah ini berkata, kurang lebih begini, "Oke, ginilah, dia memang orang luar, tapi saya janjikan dia tetap orang luar. Dia tidak akan berkuasa di Indonesia kecuali hanya representasi dari kehendak saya. Dan bahwa dia itu tetap selamanya akan menjadi petugas, betapapun statusnya adalah presiden. Saya akan buat dia nir kekuasaan, saya akan buat dia defisit wewenang, saya akan buat dia tetap ada di bawah keputusan-keputusan saya. Jadi dia tidak akan bikin dinasti, tidak akan nambah dinasti, tidak akan terikat dengan jaringan oligarki yang lebih besar, tidak akan mengkoneksikan diri dengan mafia dan sebagainya. Aman, saya akan isolasi dia. Di depan rakyat dia tetap jadi presiden, tapi sebenarnya dia adalah petugas dari saya." Itu oligarki yang lain, oke lah kalau gitu mah. Anggaplah ini tuh darurat. Tapi sekali lagi, saya butuh jaminan, kita semuanya butuh jaminan, jangan sampai orang itu berkuasa berlebih. Jangan sampai dia memiliki kesempatan untuk membangun dinasti baru. Kita sudah terlalu penuh di sini. Begitu kurang lebihnya. Dan benar, selama 5 tahun masa kekuasaan Joko Widodo, itu semuanya memang terjadi sesuai skenario, terjadi sesuai rencana. Jadi Joko Widodo itu presiden, tetapi setiap ngambil kebijakan ngikut dulu sama Kebo Merah, kemudian diskusi dulu, minta restu dulu, minta doa dulu, dan seneng aja disebut sebagai petugas, senang aja direndahkan, diremehkan dan sebagainya, gak apa-apalah. Nah, karena masih 5 tahun kekuasaan. Tapi sebagai presiden, 5 tahun kekuasaan itu kan memberikan kepadanya kekuasaan yang sangat luar biasa. Dia baru nyadar bahwa dia bisa membangun koneksi yang besar, dia ternyata bisa menciptakan hubungan-hubungan dengan dan relasi-relasi antar kepentingan dan kekayaan, dan lain sebagainya. Dia mulai berpikir bahwa saya bisa menjadi sangat kaya, saya bisa sangat kuat, saya bisa menjadi apapun dengan wewenang yang luar biasa yang saya miliki. Maka di periode selanjutnya, di periode kedua, dia langsung berganti wajah. Dari yang sebelumnya benar-benar hanya menjadi petugas, sekarang benar-benar menjadi presiden. Bahkan dia mulai mencengkeram orang-orang yang lain untuk berpihak padanya. Nah, ini kelompok-kelompok yang lain marah nih. Wah. Ini beneran mulai jadi dinasti nih. Ini digeruduk lagi nih si Kebo Merah itu. Anda apa-apaan? Jaminan Anda kemarin itu bagaimana? Udah slow. Biar saya yang tangani. Saya akan habisi dia. Joko Widodo itu memang sudah kurang ajar. Sudah tidak tahu diri. Padahal dia apa sih tanpa Kebo Merah? Pokoknya begitulah. Jadi di situ mulai terjadi persaingan yang sangat besar. Antara klub oligarki lama dengan orang yang ingin membangun dinasti dan oligarkinya sendiri. Oligarki yang ke-11. Nah, terjadi pertarungan sampai akhirnya pemilu selanjutnya. Nah, dalam pemilu selanjutnya yang naik itu adalah Bayi Ajaib. Dan Bayi Ajaib itu berpikir keras dan memetakan ternyata apa? Ternyata
Joko Dododo itu sudah benar-benar establish kekuasaannya, koneksinya, relasinya, semuanya itu udah establish. Jadi saya tidak mungkin bisa menggulingkan kekuasaannya. Ya udah, diajak ngobrol. Ternyata Joko Dododo juga sangat kesulitan dan stres karena kan dia tuh pernah jadi presiden, dan sebagai presiden dia pasti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak selalu disukai oleh orang, dan ada beberapa penyimpangan dan penyelewengan yang mungkin harusnya ditutupi, kata Joko Dododo. Jadi dia tuh berpikir, saya mau 3 periode saja untuk bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk bangun dinasti lagi, memberikan kesempatan kepada saya untuk mengkonsolidasikan kekuatan saya, dan untuk mengamankan saya setelah saya pensiun. Nah, gitu katanya. Nah, tapi kan si bayi ajaib itu datang. Wah, jangan gitulah. Udah gini aja. Kita sekongkolan. Kamu silahkan dirikan dinasti ke-11. Nah, tapi suara dari kamu itu serahkan kepada saya. Nah, ini langsung gonjang-ganjing lain. Woi, lu kenapa manfaatin situasi yang seperti ini gitu? Ini dinasti ke-11 itu nggak boleh berdiri. Kalau dinasti ke-11 ini berdiri, maka kita berebutnya itu bakal terlalu ekstrim. Kita menghabiskan harta Indonesia itu terlalu ekstrim. Kita nggak boleh seperti itu. Nah, tapi apa boleh buat, karena politik itu yang paling penting adalah berkuasa, maka bayi ajaib itu kemudian menggandengnya dan kemudian memperbesar dinastinya. Tapi di sisi lain, dinastinya bayi ajaib dengan dinastinya Joko Dododo itu berantemnya nggak beres-beres di dalamnya, dan berantemnya itu sampai sekarang. Jadi di dalam mimpi saya di latar itu kan sampai saat itu gitu, sampai saya hampir terbangun. Jadi pejabat-pejabat sejak saat ada pembangunan dinasti ke-11 ini, itu tidak lagi ngurusin rakyat, tapi ngurusin politik mereka. Dan karena itu, bahkan siapapun yang menjabat sebagai presidennya, itu tidak lagi ngurusin negara, tidak lagi ngurusin rakyat. Tapi hanya bikin kebijakan yang membuat sebuah proyek besar agar mesin politiknya itu bisa bertahan dari serangan-serangan yang lain. Karena sekarang itu udah chaos, dulu 10 aja udah berantakan, apalagi sekarang 11 gitu. Maka sekarang itu antara kelompok oligarki ke-11 dengan kelompok yang lain sekarang sedang bersengketa. Entah endingnya seperti apa, yang jelas ketika momennya sudah mulai memuncak, scene-nya mulai intensif, sayanya bangun dari tidur. Jadi saya juga tidak tahu endingnya seperti apa, tapi saya harap endingnya sih baik. Cuman lagi-lagi saya nggak tahu itu endingnya seperti apa. Apakah Baraya pernah mimpi seperti yang saya alami, dan kalau seperti itu, saya nanya kepada Baraya, endingnya sebenarnya seperti apa. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.